Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat EOA Gold semua, apa kabar hari ini? Ya, bertemu lagi dengan saya Winda Stuti. Saya adalah agen of Gold. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman nih untuk live streaming bareng di acara Gold Sharing Nasional. Jadi hari ini tuh benar-benar kita secara serempak, secara nasional kita melakukan gold sharing gitu ya. Dan kali ini kami nih ingin membagikan, kali ini kami ingin um, gimana ya, mau sharing-sharing aja sih sebenarnya tentang gimana sih biar supaya teman-teman itu bisa gampang untuk bisa lebih mudah untuk menabung emas setiap bulannya. Jadi bagaimana ya kalau teman-teman nih sebenarnya udah punya impian, tapi teman-teman tuh bingung gimana sih biar supaya impian itu bisa cepat tercapainya gitu. Nah, gimana juga caranya biar supaya kita bisa nabung emas secara konsisten. Jadi setiap bulan kita nabung emas bukan cuma menyisihkan uang untuk membeli emas, tapi kita mengalokasikan uang atau pendapatan kita untuk membeli emas. Nah, langsung aja ya, teman-teman, kita akan sharing nih tentang gimana sih biar supaya kita itu bisa mengalokasikan uang kita di setiap bulannya gitu dari pendapatan atau dari bonus kita untuk membeli emas terlebih dahulu gitu. Jadi bukan menyisakan uang untuk membeli emas, tapi kita mengalokasikan dana kita untuk membeli emas, tentu saja untuk mempercepat kita menggapai impian. Nah, langsung aja ya. Jadi kita harus terus belajar teman-teman, karena kalau kita berhenti belajar berarti kita sama aja sedang menggali kuburan kita sendiri gitu. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih biar supaya teman-teman itu tidak mengalami hal-hal seperti ini nih. Misalkan kita tuh nggak tahu sebenarnya apa sih yang menghambat impian kita itu bisa tercapai, atau kita sebenarnya sudah memiliki impian, tapi gimana ya biar supaya perencanaan kita mendapatkan impian itu menggunakan emas itu bisa berjalan lebih lancar gitu. Nah, dari pembahasan kita kali ini, teman-teman nih akan mendapatkan gimana sih caranya supaya aset harta kita bisa terselamatkan dari yang namanya inflasi, agar dan supaya agar hasil kerja keras kita itu tidak menjadi sia-sia dan kita menjadi lebih mudah memberikan solusi untuk menyelamatkan aset. Nah, yang terakhir nih, yang penting banget gimana sih biar supaya kita bisa mencapai impian lebih mudah dan lebih cepat. Teman-teman tentunya harus menyimak ya materi kali ini, sharing kita kali ini agar bisa paham dan benar-benar mengerti supaya teman-teman itu nggak cuma menyisakan uang untuk membeli emas, tapi juga mengalokasikan uang untuk membeli emas. Nah, untuk itu kita akan membahas nih beberapa poin pembahasan kita kali ini, yaitu apa itu inflasi, mengapa terjadi inflasi, data dan efek inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, pengaruh inflasi kepada masyarakat, pengaruh inflasi terhadap impian, dan emas sebagai solusi dari inflasi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu inflasi? Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus gitu. Jumlah uang yang kita miliki tidak berkurang, tapi kemampuan kita untuk membeli barang atau sesuatu itu justru akan berkurang. Dan inflasi itu semua kerja keras kita akan terkikis habis hingga waktu tertentu gitu. Jadi faktanya inflasi itu benar-benar deket banget ya sama kita ya. Jadi kita tuh benar-benar sangat mudah banget untuk mengerti apa itu inflasi, dan kita tuh sebenarnya secara sadar atau enggak kita tuh sebenarnya berteman banget gitu dengan inflasi. Seperti kayak gini nih contohnya ya. Ada ilustrasi di tahun 2000 itu kita dengan uang 100.000 kita bisa membeli banyak banget kebutuhan kita, belanjaan kita dari mulai yang pokok sampai yang tidak pokok gitu ya. Lalu di tahun 2010 dari uang 100.000
barang belanjaan yang bisa kita beli itu semakin berkurang gitu, mungkin hanya bahan-bahan pokoknya aja yang bisa kita beli. Lalu di tahun 2020, uang 100.000 itu mungkin, semakin sedikit gitu, kita mungkin cuma bisa membeli beras 1 karung gitu ya. Nah itu tuh, hal-hal, ilustrasi itu tuh benar-benar mencerminkan banget tentang apa itu inflasi. Nah, padahal kita nih punya impian nih, impian mulai dari misalkan umroh, haji gitu ya, pendidikan, pendidikan tinggi, terus mau punya rumah, terus mau membeli mobil, terus gimana ya? Mungkin eh, dengan caranya itu menjadi pengusaha atau gimana ya biar supaya pendapatan kita lebih banyak gitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Atau impian-impian Anda tuh mungkin udahlah cukup untuk memulai kebutuhan dapur aja atau bisa eh, hiburan sama keluarga gitu, berlibur bareng gitu atau bisa beli untuk belanja-belanja baju gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sebenarnya gaji itu kan kita mendapat uang mungkin ya dari gaji mungkin. Masih ada yang bekerja. Kita lihat nih perbandingan upah real harian buruh itu di tahun 2015 sampai tahun 2018 itu sebenarnya tuh cenderung turun ya. Nah, sedangkan kalau untuk gaji PNS nih dari masa ke masa itu cenderung naik gitu. Nah, terus tapi benar nggak sih naik ya? Coba kita cek ya. Misal nih, gaji PNS tahun 1997 dan 2015 nih, misalkan Pak Umar nih. Pak Umar ini seorang PNS di tahun 1997 dengan gaji 120.000. Nah, pada saat itu harga kambing itu 8.000 per ekor. Nah, dengan gaji 120.000 itu Pak Umar tuh bisa beli 15 ekor. Lalu Pak Iwan nih, di tahun 2015 gajinya sih memang lebih besar, 5.600.000. Tapi harga kambing tahun 2015 itu jadi 2 juta per ekor. Nah, Pak Umar itu cuma bisa beli 3 ekor kambing gitu ya. Semakin menurun kan ya, padahal gajinya itu semakin naik gitu. Nah, gimana kalau gaji PNS tahun 2019? Nih, Pak Iwan nih, ketika tahun 2019 gajinya naik lagi menjadi 5.900.000. Tapi harga kambing naik lagi jadi 2.500.000. Nah, Pak Umar nih hanya bisa beli 2 ekor kambing. Ternyata gaji yang naik itu tidak bisa menjadi solusi terhadap adanya inflasi yang terjadi gitu. Kenapa sih sebenarnya terjadi inflasi gitu ya? Sebenarnya terjadi inflasi itu salah satunya adalah peningkatan kebutuhan. Coba kita lihat ya, bahan makanan pada saat bulan puasa atau menjelang lebaran itu semua bahan makanan itu rata-rata naik gitu ya. Mulai dari apa sayur-sayuran gitu atau barang-barang yang lain. Nah, itu kenapa bisa naik karena permintaan dari konsumen terhadap barang-barang itu semakin meningkat, jadi menyebabkanlah terjadinya inflasi. Nah, inflasi itu juga terjadi karena peningkatan biaya produksi. Biaya produksi itu biasanya tuh dipengaruhi ya oleh meningkatnya upah, kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga barang impor, atau pajak yang lebih tinggi. Karena biaya produksi yang semakin naik, tentu aja dong berimbas pada harga barang yang semakin naik juga. Nah, ternyata inflasi itu juga terjadi karena mencetak banyak uang atau bertambahnya uang yang beredar. Bisa dilihat ya di tabel, ternyata semakin setiap tahunnya tuh dari tahun 2014 sampai 2018 ternyata jumlah uang yang dicetak baik berupa kertas atau logam itu semakin banyak gitu. Dan itu menjadi salah satu dari kejadian inflasi. Misalnya nih ya, kita bikin skema aja, bank itu mencetak banyak uang gitu. Lalu uang-uang itu didistribusikan ke banyak masyarakat, ke banyak orang gitu ya. Dan orang-orang ini tentu saja dengan uang mereka, mereka itu mau dong membeli sesuatu, akhirnya mereka karena mereka punya uang, mereka membeli barang dan akibatnya harga barang itu menjadi naik. Inilah kenapa terjadinya inflasi. Nah, sekarang gimana sih data dan efek terjadinya inflasi itu? Mari kita lihat ya, data inflasi 10 tahun di Indonesia itu bisa dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2020 grafiknya ya ada naik, ada turun, tapi tetap terjadi kan? Tetap terjadi dan itu naiknya itu bisa
bahkan bisa sampai 6% lebih ya. Berarti rata-rata inflasi itu mau nggak mau, suka nggak suka, inflasi itu bakalan terjadi gitu setiap tahun gitu. Mengapa inflasi menurun tetapi kesejahteraan tidak juga terwujud? Karena kurs dolar. Nah, kita lihat ya dari tahun 2010 sampai tahun 2020 memang sih inflasi itu menurun kan ya. Tahun 2020 itu inflasi cuma sekitar 2%-an gitu. Tapi kenapa kita tetap merasa kok kayaknya kita semakin tidak sejahtera gitu. Ternyata ada sebab lainnya yang menyebabkan inflasi, yaitu kurs dolar. Kenapa nih dengan kurs dolar? Ternyata dolar itu adalah mata uang yang paling berpengaruh dan paling kuat gitu ya di dunia. Jadi semua aspek itu biasanya berpatokan pada kurs dolar, mulai dari akomodasi pesawat, penginapan atau hotel, bahan baku, impor, dan lain-lainnya. Jadi kalau kurs dolar meningkat, otomatis nilai kurs rupiah kita itu terhadap dolar bisa jadi menurun gitu. Dan penurunan itulah yang menyebabkan kita harus mengeluarkan uang lebih banyak gitu, dan terjadilah kenaikan harga atau inflasi. Jadi bukan hanya inflasi yang mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa, tetapi kenaikan kurs mata uang juga berpengaruh pada peningkatan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Lalu gimana sih terjadi efeknya itu kalau misalkan terjadi inflasi? Tentu aja tadi seperti ilustrasi yang pertama kita lihat ya, kita jadi berkurang nih daya belinya nih. Inflasi itu tentu mengurangi nilai daya beli mata uang kita, karena dengan uang yang sama ternyata kita tidak bisa membeli barang dengan jumlah yang sama, tetapi menjadi lebih sedikit gitu barang yang kita bisa beli. Jadi walaupun penghasilan kita itu bertambah, tentu aja tidak terlepas dari efek inflasi. Karena inflasi ini berdampak pada kemampuan daya beli yang semakin turun. Jadi, kalau gaji atau pendapatan kita naik, tapi lebih rendah dari peningkatan inflasi, ya sama aja dong ya. Kita tetap aja nggak bisa membeli apa-apa gitu. Nah, terus apa lagi efek terjadinya inflasi? Yaitu mendorong pengeluaran. Nah, pengaruh inflasi terhadap ekonomi bisa mendorong munculnya pengeluaran. Jika mata uang semakin turun, maka pemilik tabungan juga akan semakin banyak mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Menambung uang dalam kondisi inflasi justru akan merugikan karena mata uang nilainya semakin turun. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, sekarang ini sedang terjadi inflasi atau tidak gitu ya. Tentu aja pasti ya terjadi, karena tadi berdasarkan data mau dia tinggi atau mau berapapun persen inflasinya, tetap setiap tahun itu pasti terjadi inflasi. Tuh. Nah, efek berikutnya lagi apa sih? Mengubah sifat pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Jika inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi, akan mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus berubahnya pendapatan seorang. Kalau misalkan naik gajinya itu sama dengan, maka bisa berkurang. Tidak naik gaji, wah kita bisa rugi ya. Tapi kalau dipotong gaji, itu aja kita semakin sengsara nih hidupnya gitu ya. Lalu bagaimana nih dampak inflasi yang tinggi? Tentu aja dampak inflasi yang tinggi itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena apa? Karena investasi itu akan terhambat dengan adanya inflasi. Lalu efek terjadinya inflasi apa lagi? Membuat kerja keras kita ternyata sia-sia, teman-teman. Aduh, gimana ya, kita udah capek-capek kerja, tapi ternyata sia-sia loh. Akibat apa? Akibat inflasi. Kita kasih contoh nih. Misalkan tahun 1990, dengan 50 juta. Nah, saat itu harga beras itu cuma 800 per kilogram. Nah, beliau ini bisa menjadi juragan beras nih, karena dengan uang 50 juta, beliau bisa dapat 100.000 kilogram beras. Nah, sedangkan tahun 1998 saat terjadi hiperinflasi sehingga harga beras dapat mencapai 2.800 per kilogram, tabungan 50 juta hanya dapat membeli
17.900 kilogram beras. Nah, gimana dengan hari ini coba? Harga beras hari ini mungkin bisa 10 ribuan ya per kilogram. Nah, kalau kita nabung dari tahun 1990 itu 50 juta, nah uang 50 juta di tahun sekarang ini dengan harga beras 10 ribu per kilogram, kita cuma dapat berapa kilogram beras, teman-teman, ya kan? Nah, ternyata inflasi itu memang membuat kerja keras kita tuh jadi sia-sia. Berapa banyak kehilangannya ya. Efek dari inflasi selain bisa merugikan, dia juga semakin menyengsarakan tentu saja ya. Karena kita semakin nggak bisa beli apa-apa gitu. Sedangkan kita tuh punya impian yang besar gitu loh. Punya impian yang bagus, punya impian yang ingin terwujud. Tapi bagaimana dong ya? Karena inflasi ini terus impian kita harus gimana gitu ya. Misalkan teman-teman nih punya impian untuk naik haji atau umroh. Nah, ternyata harga impian kita semakin mahal, teman-teman. Dari tahun ke tahun semakin mahal. Ternyata ini beberapa screenshot berita ya. Ada biaya umroh 2021 itu bakal naik gitu ya. Terus pajak umroh yang semakin naik. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Terus gimana dong solusinya ya? Ternyata nih ada solusinya teman-teman. Solusinya mulai dari gimana teman-teman merencanakan finansial. Tidak peduli sebenarnya berapa banyak uang yang teman-teman dapatkan atau kita dapatkan, selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional. Ini kata Li Kangsing ya, orang terkaya di Hong Kong. Nah, beliau ini membagi pendapatannya itu menjadi 5 bagian, 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan dan investasi, 10% untuk lifestyle atau kebutuhan hidup, 10% untuk ritual, dan 10%-nya untuk dana darurat. Nah, terus apa dong ya tabungan terbaiknya? Tentu aja Algo. Tabunglah emas. Kenapa? Kenapa sih emas bisa mencapai impian kita? Nah, sekarang kita lihat ya, belilah impian Anda dengan emas. Gimana coba caranya? Kita lihat pada Agustus 2020, biaya umroh itu sekitar 25 juta. Saat itu harga emas sekitar 1 juta gitu ya per kilogram. Nah, berarti kita butuh beberapa gram emas nih untuk bisa pergi umroh. Berarti itu sekitar 25 gram ya. Lalu gimana sih cara menabung emas 25 gram itu untuk bisa berangkat umroh? Nah, mulai teman-teman rutin menabung mulai dari kepingan kecil. Tenang aja, di EOA Gold kepingan kecil itu tersedia dari mulai 0,1 gram tuh. Mudah banget kan, gampang banget, dan itu terjangkau banget. Jadi teman-teman bisa nih, teman-teman bisa mulai nabung dengan 10 keping nih ya, dikali 0,1 gram per bulan aja itu satu bulan udah dapat 1 gram kan ya. Kalau berarti kalau 120 keping dikali 0,1 gram per tahun, berarti per tahun itu teman-teman udah punya 12 gram gitu. Nah, berarti impian teman-teman itu bisa tercapai nih selama 2 tahun 1 bulan, karena selama itu teman-teman udah bisa nabung 25 gram. Nah, gimana sih kita lihat ya biaya umroh dari tahun ke tahun nih. Di sini ada tabelnya nih teman-teman dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Di kolom rata-rata biaya umroh kita lihat coba. Biaya umroh itu dari tahun ke tahun semakin naik. Benar apa benar? Benar kan ya? Nah, di kolom berikutnya kita lihat rata-rata harga emas per gram itu dari tahun ke tahun semakin naik nggak? Semakin naik teman-teman. Dan gimana konversi gram emasnya? Jadi ternyata dari tahun 2016 sampai tahun 2020 konversi gram emas itu semakin menurun. Wah, gimana kalau misalkan kita mulai nabungnya dari tahun dulu-dulu ya. Berarti tahun sekarang kita mungkin udah bisa pergi haji. Tapi tenang teman-teman, nggak ada kata terlambat karena kita mungkin dipaksa kerja lebih keras jika meraih impian dengan menabung uang ya. Tapi jika kita menabung emas, maka impian kita menjadi lebih mudah. Bisa dilihat kan teman-teman di tabelnya itu, kalau kita nabung emas itu semakin sedikit kita nabungnya gitu. Nah, sebenarnya emas itu apa sih? Menjaga harta kita loh dari inflasi. Misalkan uang teman-teman nih tahun 2010 itu ada 50 juta. Nah, di tahun 2020 kalau teman-teman nyimpannya 50 juta disimpan di lemari gitu ya. Misalkan ya. Nah, tahun 2020 itu uangnya tetap 50 juta, nilainya sama, benar 50 juta. Tapi teman-teman ingat ya, karena ada inflasi, daya beli teman-teman terhadap barang itu
Tetap apa enggak? Iya, benar, semakin berkurang. Nah, gimana sih emas itu bisa menjaga harta dari inflasi? Kita lihat ya. Biaya umroh nih ada tabelnya ya. Uang Anda, misalkan uang kita tahun 2010 itu ada 50 juta. Sedangkan kurs dolar saat itu adalah 10.000 ya. Nah, dengan uang kita bisa menggunakannya untuk membiayai perjalanan umroh untuk 3 orang. Ya kan, tahun 2010 itu 50 juta tuh ya. Berarti bisa sekitar 3 orang lah untuk berangkat umroh. Terus kalau misalkan tahun 2010 kita konversi nih ya ke bentuk gram pada saat itu, ke bentuk emas pada saat itu harga emas itu 350.000 per gram. Jadi 50 juta itu kalau dikonversi menjadi emas berarti kita bisa dapat 142,8 gram emas teman-teman. Nah kalau kita simpen tuh gram emasnya ya sampai tahun 2020 memang iya sih, tetap emasnya itu bakal tetap 142,8 gram. Tapi teman-teman coba lihat ya, harga emas di tahun 2020 itu rata-rata 1 juta per gram. Bayangin dong berapa kalau misalkan kita konversi emas kita yang 142,8 gram itu ke dalam rupiah. Wah, uang kita bisa jadi 142,8 juta. Lebih banyak kan dari yang dulu 50 juta, sekarang jadi 142,8 juta. Nggak pakai nabung-nabung di bank, cuma ganti pakai tabungan emas. Nah, tabungan senilai 142,8 juta itu dengan biaya umroh tahun 2020 yang 25 juta itu bisa berangkatin berapa orang teman-teman? Bisa 4 sampai 5 orang, bisa satu keluarga kita bawa ya kan. Nah, atau bisa juga nih ikut program haji cerdas di Gold ya. Nah, biaya haji reguler itu misalkan 35 juta ya sekarang ya. Nah, biaya porsi haji atau setoran awalnya itu 25 juta. Jika harga emas hari ini 1 juta per gram, maka perlu sebanyak 35 gram untuk bisa mengikuti program haji cerdas. Nah, teman-teman bisa nih mulai dengan menabung emas 25 gram, lalu dana tunainya 25 juta dimasukkan ke EOL Club gitu ya. Lalu nanti simpan sisa emas 10 gram untuk cadangan biaya pelunasan. Nah, teman-teman, tuh keren kan ya? Emas solusi dari inflasi. Teman-teman bisa nih coba nih ya dengan menghitung harga masa depan. Teman-teman hitung deh sendiri ya. Kalau biaya pendidikan masa depan itu hari ini 125 juta. Nah, rata-rata inflasi kalau untuk biaya pendidikan ya, teman-teman itu biasanya sekitar 11%-an gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai nih dengan periode 17 tahun dikurangin 2 tahun sama dengan 15 tahun dikali 12 bulan. Berarti ada sekitar 180 bulan lagi yang artinya nanti di masa depan nilai uang kita itu bisa 598 juta. Nah, gimana nih untuk biaya masuk perguruan tinggi 5 tahun yang akan datang? Kalau misalkan tahun 2020 biaya masuk perkuliahan itu sekitar 120 jutaan ya dengan emas, maka harga lalu 5 tahun kemudian berapa? Tahun 2025 nih saat ini dengan emas harganya misalkan sekitar 1 juta per gram, berarti rata-rata kita bisa berarti kita bisa mengkonversi nih biaya masuk kuliah ke dalam emas itu berarti sekitar 125 gram. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri. Berarti nanti 125 gram itu 5 tahun lagi uangnya bisa menjadi berapa? Insya Allah mau masuk perguruan tinggi mana aja, insya Allah bisa teman-teman. Nah, demi tercapainya rencana keuangan masa depan keluarga kita, maka perlu memilih tabungan terbaik. Dan tabungan terbaik itu adalah emas. Tabunglah emas saat ini, maka Anda telah membeli masa depan dengan harga saat ini. Oke, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Kata pembina peradaban EOA, yaitu Jamil Azaini. Nah, teman-teman, gitu nih. Jadi teman-teman ya, untuk mendapatkan
untuk mendapatkan impian teman-teman nih, teman-teman bisa banget mulai dari sekarang menabung emas. Jadi teman-teman nggak perlu takut atau khawatir gimana sih caranya untuk memulai menabung emas. Teman-teman bisa langsung aja hubungin agen member yang dekat dengan teman-teman, karena EOA Group ini ada sudah tersebar gitu ya secara nasional. Jadi teman-teman bisa langsung aja menghubungi agen atau member yang terdekat gitu. Dan teman-teman sekali lagi ya, jangan lupa untuk mengingat solusi finansial yang tadi sudah kita pelajari. Ada 5 alokasinya ya teman-teman. Jangan lupa 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk kebutuhan tabungan dan investasi, 10%-nya untuk lifestyle, 10%-nya lagi untuk visual, dan 10%-nya lagi untuk dana darurat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memilih tabungan yang paling tepat ya untuk teman-teman, yaitu menabung emas gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman setiap awal gajian ya, atau dapat bonus atau dapat apa ya istilahnya, mungkin ada proyek dadakan gitu ya, terus menang proyek, teman-teman bisa langsung aja konversi bonus dan pendapatan teman-teman atau mengalokasikannya langsung menjadi emas. Karena apa teman-teman? Emas itu menjaga harta kita dari inflasi. Jadi teman-teman bisa nih membeli impian teman-teman dengan harga hari ini. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun inflasi itu semakin membuat impian kita itu menjadi lebih sulit gitu untuk dicapai. Jadi jangan pernah menunda-nunda, apalagi kalau teman-teman tuh hanya menyisakan uang nanti ya, misalkan teman-teman dapat gaji nih, terus ternyata teman-teman itu hanya menyisakan uang nanti kalau udah sisa untuk ini, untuk itu, untuk ini, baru membeli emas. Itu salah teman-teman, karena solusi finansial yang baik adalah 10% dari penghasilan, pendapatan, atau bonus dan lain-lain itu adalah dengan ditabung atau diinvestasikan. Tabungan dan investasi yang paling murah dan aman itu adalah emas. Kenapa teman-teman? Karena emas itu bisa kita pegang fisiknya tentu aja ya, dan harganya juga semakin dari tahun ke tahun itu semakin banyak, semakin mahal teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau misalkan beli emas terus waktu saya jual lagi susah atau harganya lebih murah lagi. Enggak teman-teman, sama sekali enggak. Karena apalagi kalau misalkan teman-teman mempercayakan IOL Gold gitu ya sebagai partner teman-teman mencapai impian teman-teman, karena IOL Gold ini benar-benar mensupport dan mempercayakan dan sangat dipercaya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman mau menjual kembali emasnya, EOL Gold ini selalu siap sedia untuk menerima penjualan dari teman-teman, berapapun itu gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, misalkan teman-teman mau mulai nabung untuk umroh, haji, itu bisa banget mulai dari sekarang. Atau teman-teman mau mulai menabung emas untuk membeli rumah, teman-teman bisa nih mulai menghitung berapa sih biaya emas, terus berapa sih jumlah gram emas yang harus saya punya, atau teman-teman pengen punya mobil baru dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, teman-teman juga bisa nih mulai menabung emas. Kalau teman-teman bingung gimana sih cara menghitungnya, berapa banyak jumlah emas yang harus saya tabung supaya saya bisa menggapai impian saya, teman-teman gampang banget bisa langsung chat atau menghubungi agen terdekat atau member terdekat dari rumah teman-teman. Tentu aja teman-teman bisa lihat nih di websitenya IOA Gold, itu gampang banget, tinggal teman-teman gitu ya, searching di Google IOA Gold, nanti teman-teman bisa langsung nemuin mana sih agen atau member terdekat yang ada di lokasi teman-teman. Teman-teman bisa langsung tanya tuh, bisa langsung konsultasi gimana caranya memulai menabung emas yang baik dan benar gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan impian dan keinginan teman-teman gitu secepat-cepatnya. Nah,
Teman-teman mungkin, itu aja ya goal sharing nasional kita kali ini. Jadi pesan saya ya teman-teman, mulailah menabung emas, karena apa? Karena emas menjaga harta kita dari inflasi. Dan teman-teman mulailah, dari sekarang, mulai dari yang kecil karena Ella Gold juga punya varian gram yang kecil, 0,1 itu sangat terjangkau banget gitu ya. Teman-teman bisa nih mengalokasikan mungkin seminggu bisa beli 0,1 gram atau setiap hari bisa beli 0,1 gram, itu kan harganya sangat terjangkau ya, sekitar 100 ribuan gitu ya. Jadi kalau misalkan dihitung nih, kalau sehari atau seminggu teman-teman bisa beli 0,1 gram, berapa tuh? Kalau setahun ya, mas teman-teman udah berapa gitu kan? Dan berapa jumlah emas itu bisa nih teman-teman, mungkin kalau teman-teman udah punya keinginan atau sudah tercapai tujuan finansialnya untuk membeli impian teman-teman, teman-teman bisa menjual emas itu gitu. Jadi jangan menabung di bank, jangan menabung tabungan uang teman-teman, karena apalagi di saat inflasi ya, karena itu benar-benar uang itu mungkin banyak gitu, tapi akibat inflasi kita tidak bisa membeli impian kita. Karena apa? Karena daya beli uang kita itu semakin lama semakin rendah. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman dari saya. Kalau misalkan teman-teman merasa nih sharing kita kali ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung ikutan syiar ya teman-teman. Ikut syiar dengan cara memposting materi kali ini gitu ya, lalu menyertakan hashtag pay your first atau hashtag AR Gold First. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengalokasikan uang Anda, pendapatan, bonus, atau kelebihan dana gitu ya, atau baru cair nih deposito atau apapun itu, langsung segera teman-teman untuk mulai menabung emas. Jadi jangan menyisakan emas, tapi mulailah mengalokasikan dana per bulannya untuk membeli emas. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.